Di masa Orde Baru, nama Soeharto melekat kuat sebagai simbol stabilitas dan pembangunan. Banyak yang menyebut era itu sebagai masa emas Indonesia, ketika ekonomi tumbuh, pangan tercukupi, dan negara tampak kokoh di mata dunia. Namun, di balik citra kejayaan itu, tersimpan cerita lain, represi politik, kontrol ketat atas kebebasan rakyat, dan munculnya praktik korupsi yang mengakar. Pertanyaannya, apakah benar masa kepemimpinan Soeharto layak disebut sebagai Indonesia emas? Ataukah sebutan itu hanya ilusi dari sebuah sistem yang menutupi sisi kelamnya sendiri? Kali ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana Soeharto membangun kekuasaannya, apa yang membuat masa itu disebut sebagai era kejayaan, serta bagaimana perbandingannya dengan pemerintahan Indonesia saat ini. Soeharto naik ke kursi kekuasaan bukan melalui jalur politik biasa, melainkan lewat krisis besar yang mengguncang Indonesia. Tahun 1965 menjadi titik balik ketika tragedi G30 SPKI meledak dan mengguncang stabilitas pemerintahan Soekarno. Dalam situasi kacau itu, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad bergerak cepat mengambil alih kendali militer dengan dalih mengamankan negara. Seiring berjalannya waktu, kekuatan politik Soekarno perlahan melemah, sementara pengaruh Soeharto semakin besar. Hingga pada tahun 1967, MPRS secara resmi menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden dan setahun kemudian ia dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Sejak saat itu, dimulailah era yang dikenal sebagai Orde Baru, sebuah masa yang dijanjikan penuh stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan tata kelola negara yang lebih tertib dibandingkan masa demokrasi terpimpin Soekarno. Namun, apa yang disebut stabilitas itu ternyata dibayar mahal, terutama dengan pembatasan ruang gerak politik dan hilangnya ribuan nyawa akibat pembantaian pasca 1965. Setelah resmi menjabat presiden, Soeharto langsung mengarahkan prioritas pemerintahannya ke bidang ekonomi. Pada awal Orde Baru, kondisi Indonesia sedang kritis. Inflasi meroket hingga lebih dari 600%, harga kebutuhan pokok melambung dan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sangat rendah. Untuk membenahi itu, Soeharto menggandeng para teknokrat ekonomi yang kemudian dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley, sekelompok ekonom lulusan Amerika Serikat. Mereka menyusun strategi pembangunan yang fokus pada 3 hal: menurunkan inflasi, mengendalikan utang luar negeri, dan meningkatkan produksi pangan. Salah satu langkah konkret adalah program Revolusi Hijau. Lewat program ini, pemerintah memperkenalkan bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan teknologi pertanian modern kepada petani. Hasilnya, Indonesia yang sebelumnya rawan krisis pangan pada tahun 1984 berhasil swasembada beras dan bahkan mendapat pengakuan dari FAO. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun rata-rata mencapai 7% per tahun. Angka inflasi yang semula sempat gila-gilaan di era akhir Soekarno berhasil ditekan hingga di bawah 10%. Kekuatan rupiah pada masa itu juga jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Misalnya, pada awal 1990-an, nilai tukar rupiah stabil di kisaran Rp2.000 per dolar AS. Angka ini membuat harga kebutuhan pokok terasa lebih terjangkau dibandingkan kondisi saat ini. Gaji PNS misalnya, meskipun kecil jika dihitung nominal, masih memiliki daya beli yang cukup baik pada zamannya. Era itu juga ditandai dengan munculnya kebanggaan nasional lewat sektor teknologi, terutama ketika B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Wakil Presiden di penghujung rezim Soeharto, mendorong lahirnya industri pesawat terbang dalam negeri. Melalui IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, Indonesia berhasil merancang dan memproduksi pesawat N250, yang bahkan sempat terbang perdana pada tahun 1995. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pertama yang mampu memproduksi pesawat sendiri, sebuah prestasi yang langka di Asia. Tak hanya itu, Habibie juga mendorong program modernisasi di bidang teknologi maritim, pertahanan, hingga industri strategis lainnya. Semua ini memberi kesan bahwa Indonesia benar-benar sedang menuju kemandirian teknologi. Namun di balik semua pencapaian itu, Orde Baru tetap menyimpan sisi gelap. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sepenuhnya dinikmati merata. Kekayaan justru terkonsentrasi pada kelompok elit, terutama keluarga cendana dan kroni-kroninya. Selain itu, bergantungnya Indonesia pada utang luar negeri dan modal asing membuat ekonomi rawan goyah, sesuatu yang akhirnya terbukti saat krisis moneter 1997 melanda. Di sisi kelebihan, Soeharto berhasil membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten selama 3 dekade. Infrastruktur dasar seperti jalan raya, waduk, sekolah hingga puskesmas dibangun besar-besaran. Swasembada beras tahun 1984 menjadi salah satu simbol sukses pembangunan pertanian. Rupiah stabil, inflasi terkendali, dan masyarakat mulai merasakan peningkatan taraf hidup.
Puncaknya, lewat B.J. Habibie, Indonesia sempat mencatatkan kebanggaan besar sebagai salah satu negara berkembang pertama yang berhasil membuat pesawat sendiri. Namun di sisi lain, kekurangan Orde Baru juga tak bisa diabaikan. Stabilitas yang dibanggakan itu ternyata dibangun di atas kontrol ketat terhadap kebebasan politik dan pers. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung intimidasi atau bahkan pemenjaraan. Kekuasaan yang terlalu lama juga melahirkan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalar hingga ke akar birokrasi. Kekayaan negara banyak tersedot ke lingkaran elit, sementara kesenjangan sosial terus melebar. Dan yang paling fatal, ekonomi Orde Baru ternyata rapuh. Ketika krisis moneter Asia 1997 melanda, pondasi yang bergantung pada utang luar negeri dan investasi asing runtuh seketika. Rupiah yang semula stabil di kisaran Rp2.000 per dolar AS, anjlok hingga lebih dari Rp15.000 per dolar AS. Krisis itu menjadi awal runtuhnya rezim yang sudah bercongkol selama 32 tahun. Dengan begitu, era Soeharto bukan hanya soal Indonesia emas yang penuh pembangunan, tapi juga sebuah periode panjang yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan absolut bisa membawa stabilitas sekaligus kerentanan besar bagi sebuah bangsa. Puncak dari perjalanan panjang Orde Baru datang pada 1997 hingga 1998, ketika krisis moneter Asia mengguncang hampir seluruh kawasan. Rupiah yang semula stabil di kisaran Rp2.000 per dolar AS, jatuh bebas hingga lebih dari Rp15.000 per dolar AS. Harga kebutuhan pokok melonjak drastis, inflasi tak terkendali dan angka kemiskinan naik tajam. Kondisi ini diperparah dengan runtuhnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan masyarakat kecil yang selama ini hanya merasakan sebagian kecil dari pembangunan langsung terkena dampak paling parah. Di saat rakyat menjerit karena krisis, citra Soeharto semakin terpuruk. Kebijakan yang dianggap tidak memihak rakyat, ditambah dengan maraknya isu korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkaran cendana membuat kemarahan publik semakin besar. Puncaknya terjadi pada Mei 1998, ketika gelombang demonstrasi mahasiswa pecah di berbagai kota besar. Tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa di Jakarta menjadi pemicu kemarahan yang lebih luas. Kerusuhan besar melanda ibu kota, banyak korban berjatuhan, dan situasi negara hampir tak terkendali. Tekanan datang bukan hanya dari rakyat, tapi juga dari elit politik dan militer yang mulai menarik dukungan. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi menyatakan mundur dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada wakilnya, B.J. Habibie. Kejatuhan ini menandai berakhirnya Orde Baru dan menjadi awal dari era reformasi di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan sekarang, warisan Orde Baru selalu jadi bahan perdebatan. Di satu sisi, ada yang menilai masa Soeharto sebagai periode keemasan karena ekonomi stabil, harga-harga terkendali, dan pembangunan terasa nyata. Sementara di sisi lain, era itu juga diingat sebagai masa kelam penuh represi politik, pembatasan kebebasan, dan merajalelanya KKN. Era reformasi hingga sekarang memang membawa kebebasan lebih luas, rakyat bebas berpendapat, pers lebih kritis, dan kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu orang. Tapi, masalah seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan utang luar negeri tetap menjadi tantangan yang belum selesai. Bahkan sebagian orang menilai kondisi sekarang tidak jauh lebih baik dibanding masa lalu, hanya berbeda wajah dan caranya. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah benar masa Soeharto bisa disebut Indonesia emas? Atau itu hanya ilusi yang dibangun lewat stabilitas semu dan pembangunan yang tidak merata? Dan kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, di mana demokrasi berjalan, tapi ekonomi dan politik tetap penuh masalah, manakah sebenarnya yang lebih baik bagi bangsa ini? Pada akhirnya penilaian itu ada di tangan kita semua. Bagaimana menurut kalian?